Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, sekalipun mungkin pada hari ini kita masih belum bisa berkumpul beribadah di rumah Tuhan bersama-sama, sekalipun mungkin kita tahu ya pada masa sekarang ya di masa COVID-19 ya kita belum bisa bersama-sama, tetapi saya percaya jemaat Tuhan dimanapun berada pada hari ini tetap dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, saudara. Kita persiapkan hati kita, kita bersorak-sorai dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian kita seindahnya pelangi. Haleluya. Kita tetap bersuka cita. Haleluya. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang setia. Dia tetap bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Amin. Namun Kau yang terindah. Haleluya. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Namun Kau kan setia untuk menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh dahsyat kasih Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita akan kembali pujian ini, saudara. Haleluya. Kita mau katakan seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Amin. Kau yang terindah, Tuhan. Namun Kau yang terindah, Kau yang termegah. Hanya Kau yang termegah. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Nya bagi kita. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah, katakan segenap hatiku hanya untuk-Mu, Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan pujian bagi nama Tuhan, saudara. Dia Allah yang layak disembah. Kita akan mengagungkan Dia. Kita angkat kembali pujian kita. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Haleluya. Haleluya. Karena Dia layak untuk disembah, layak untuk ditinggikan. Dia Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan
Kita mempersiapkan hati kita lebih lagi, saudara. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Kita katakan bersama-sama, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin.
berkaca kepada firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus di Karimun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih setia Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus? Apa kabar kalian di Karimun? Saya berharap kalian semua sedang berada di dalam kesehatan yang baik dan juga masih tetap semangat. Tidak disangka kalau kita sekarang sudah berada di bulan April tahun 2020. Saya masih ingat terakhir kita berjumpa yaitu tahun lalu di bulan Desember, di mana kita merayakan ibadah Natal bersama. Siapa yang menyangka waktu kita mau memasuki tahun 2020 pada saat itu, kita akan dihadapi dengan tantangan yang begitu besar. Tantangan ini yang saya maksud adalah penyakit COVID-19 ini. Bukan hanya Indonesia saja yang sedang dilanda penyakit ini, tetapi semua negara di pelosok dunia sedang menghadapi penyakit ini. Oleh karena penyakit ini pun kita harus mengungsikan diri kita sendiri. Kita tidak bisa berkumpul kembali untuk beribadah bersama, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Tetapi kita harus tetap bersyukur, memuji Tuhan karena ada teknologi, di mana dengan adanya teknologi ini kita masih bisa terhubung, dan karena teknologi ini tidak ada lagi bisa menghalangi kita untuk beribadah bersama lewat teknologi ini, supaya kita bisa juga memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Puji syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku, amin. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Henrikus karena telah memberikan saya peluang pada pagi ini untuk memberikan firman kepada saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus di Karimun. Saya mau memberi judul firman saya pada pagi ini dengan judul Iman yang didasarkan pada batu yang kokoh. Mari kita satukan hati kita, pejamkan mata kita, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan banyak terima kasih ya Bapa, atas perlindungan-Mu yang Kau telah berikan kepada kami, atas kasih karunia-Mu, atas belas kasih-Mu ya Tuhan. Kamu telah menjaga kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan banyak terima kasih. Oh Bapa kami, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama secara fisik ya Tuhan, kami tahu kalau Engkau sedang berada di tengah-tengah kami. Kami Tuhan mau duduk diam ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya Engkaulah yang akan membawakan firman ini ya kepada saudara-saudaraku di Karimun. Oh Bapa, Kau juga urapkan orang-orang yang akan mendengar firman ini ya Tuhan. Urapi hati mereka, kasih mereka pengertian ya Tuhan. Dan juga Engkau akan membawa mereka ya untuk beriman, untuk menjalani apa yang telah didengar ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, mungkin sekarang ini kalian sudah bertubi-tubi membaca, mendengar semua berita mengenai COVID-19, baik itu lewat TV, baik itu lewat sosial media atau media cetak. Mungkin sudah bosan sekali mendengarkan berita-berita mengenai COVID-19, berita mengenai bertambahnya korban-korban yang kena COVID-19 dan segala hal. Tetapi walaupun begitu banyak berita negatif mengenai COVID-19 ini, kita juga harus melihat berita-berita yang positif yang keluar dari COVID-19 ini. Apa yang saya maksud dari ini? Berita baik yang kita dengar, yaitu seorang lansia yang berumur 95 tahun di Italia yang telah sembuh
dari COVID-19. Dan berita positif juga yang lainnya yang kita pernah dengar adalah seorang ibu yang sedang hamil pada saat dia kena COVID-19 dan dalam keadaan koma, melahirkan seorang bayi. Dan sekarang bayi tersebut tetap sehat dan ibunya sudah sadar dari komanya dan sudah sembuh dari COVID-19 itu. Dengan berita positif ini kita harus menyadari juga bahwa kita mempunyai Tuhan yang berdaulat, yang senantiasa mempunyai andil dalam apa yang terjadi di dunia kita. Jadi kita jangan hanya mendengar berita negatifnya saja, tapi kita juga harus melihat berita positifnya. Dan tentunya saudara-saudaraku juga pasti memikirkan ya, karena mendengar berita COVID-19 ini, menanya-nanya diri sendiri, apakah ada kemungkinan kalau kita ini akan kena terjangkit oleh virus ini, atau di benak pikiran kita kalau kita terjangkit oleh virus ini, apakah kita bisa melawaninya, atau kita juga bisa berpikir ada kemungkinan kalau kita sudah sembuh dari COVID-19 ini, apakah kita bisa kena penyakit lagi. Semua ini adalah kemungkinan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, tanpa kita sadari sebenarnya kita ini semua hidup di dalam kemungkinan. Apa yang saya maksud dari ini? Yang saya maksud adalah seperti ini. Jikalau kita sedang mengendarai sepeda motor kita, pasti akan ada kemungkinan kalau kita menabrak orang atau tertabrak atau melintasi sebuah lubang di jalanan dan kita jatuh. Bukankah begitu? Itu ada kemungkinan seperti itu. Bukan itu saja, berjalan kaki pun ada kemungkinan kalau kita bisa terpeleset, terjatuh. Jadi sebenarnya hidup kita ini penuh dengan kemungkinan. Tapi satu hal yang pasti dari semua kemungkinan ini adalah kemungkinan kita akan mati secara fisik. Bukankah begitu saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus? Kemungkinan mati ini sudah pasti karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Maka semua umat manusia harus mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, semua orang akan mati akhirnya. Tetapi bagi umat yang percaya, kita tidak akan takut akan kematian ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memenangkan kematian ini untuk kita waktu dia mati di kayu salib, mencucurkan darahnya yang kudus dan bangkit dalam 3 hari. Tuhan Yesus sudah memenangkan kematian untuk kita, karena bagi orang yang percaya, walaupun nantinya ia akan mati, tetap ia akan diberikan hidup yang kekal. Ini seperti apa yang Tuhan Yesus sendiri telah ucapkan kepada Marta sebelum dia membangkitkan saudara Marta yang bernama Lazarus. Cerita ini kita bisa dapati di kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Mari kita buka Alkitab kita bersama dan membaca firman ini bersama. Kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Begini firman Tuhan. Pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus kepada Marta pada saat itu. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus di kamu percaya? Yang percaya, katakan amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, Yesus memiliki kuasa atas hidup dan mati, serta kuasa untuk mengampuni dosa. Ini karena Yesus adalah pencipta kehidupan. Yesus yang hidup pasti dapat memulihkan kehidupan. Siapapun yang percaya kepada Kristus memiliki kehidupan rohani yang tidak dapat ditaklukkan atau dihilangkan dengan cara apapun. Ketika kita menyadari kekuatannya,
dan betapa indah tawarannya kepada kita. Bagaimana kita dapat menolak tetapi menyerahkan hidup kita kepadanya. Bagi kita yang percaya, sungguh menakjubkan jaminan dan kepastian yang kita miliki ini. Haleluya. Ini adalah satu pengharapan yang luar biasa yang tersedia bagi kita orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, bagaimana kita harus menanggapi pengharapan ini? Tentunya dengan iman melalui kasih karunia dari Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, kita dapat memiliki pengharapan yang pasti bahwa Tuhan Yesus akan memenuhi janji-janjinya, karena iman dan kasih karunia adalah dasar dari kepastian pengharapan kita. Kasih karunia adalah sumber daya surgawi di balik setiap janji-janji Allah. Iman adalah cara yang sederhana sebagai jalan masuk kepada kasih karunia tersebut. Kebenaran ini membuat janji-janji Allah menjadi sebuah kepastian bagi mereka yang percaya. Amin, saudara-saudaraku. Sekarang saya mau mengajak saudara-saudaraku melihat bagaimana iman diwujudkan dalam kisah Nabi Elia dan seorang janda di kitab 1 Raja-Raja 2, di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Sebelum kita membaca firman Tuhan bersama di kitab ini, saya mau memberi sedikit latar belakang dari cerita ini. Jadi pada saat itu kerajaan Israel sudah berpecah. Tadinya mereka bersatu di bawah kerajaan Daud dan Salomo. Tetapi pada saat kejadian cerita ini yang kita akan baca nanti, kerajaan Israel sudah berpecah belah, sudah menjadi dua. Yang di utara dipanggil kerajaan Israel dan di selatan dipanggil kerajaan Yehuda. Di utara kerajaan Israel selalu dipimpin oleh raja-raja yang jahat, ya. Mereka raja-raja yang selalu membawa umat rakyat-rakyatnya untuk menyembah benda-benda yang berhala. Dan pada saat itu Nabi Elia diutuskan oleh Tuhan untuk berfirman, untuk melayani kerajaan yang di utara, kerajaan Israel. Dan pada saat itu yang berkuasa pada saat Elia hidup adalah Raja Ahab yang berkuasa bersama istrinya Isabel. Dan dan pada saat itu Nabi Elia telah bernubuat kepada Raja Ahab bahwa kerajaannya akan mengalami masa kekeringan yang berkepanjangan. Dan setelah dia bernubuat, dia mengumpatkan dirinya sendiri karena istri si Raja Ahab ini yang bernama Isabel telah membunuh banyak sekali nabi-nabi yang masih percaya kepada Tuhan. Jadi dia mengumpatkan diri, dia takut akan dibunuh oleh Ratu Isabel. Dan pada saat itu sebelum Nabi Elia pergi ke kota Sarfat, dia mengungsikan dirinya di tepi sungai Dekrit namanya, di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, di mana Tuhan mengutuskan burung-burung gagak untuk memberikan makanan kepada Nabi Elia di pagi dan di petang hari, dan juga dia mendapatkan minum dari sungai tersebut. Nah, itulah latar belakang dari cerita yang kita akan baca di firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Mari kita mulai. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Yang dimaksud sungai ini adalah sungai Kerit, di mana Nabi Elia berada pada saat itu. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu,
tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ayat 17. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Lalu kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat 20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Ayat 23. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, dia sudah hidup." Ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Semoga Tuhan memberkati pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Di dalam kisah ini kita dapat melihat bagaimana iman seorang nabi terwujud di dalam reaksi dia terhadap perintah Tuhan. Dan iman si janda terwujud juga atas reaksi dia terhadap perintah seorang nabi. Nabi Elia dengan iman menuruti perintah Tuhan untuk pergi ke kota Sarfat, untuk menemui seorang janda yang menurut Tuhan sudah Tuhan perintahkan untuk kasih dia makan. Setelah melihat janda ini yang sedang mengumpulkan kayu api, Nabi Elia memintanya untuk memberikan ia air untuk diminum dan sepotong roti untuk dimakan. Sekarang saya mau tanya jujur kepada saudara-saudaraku di Karimun. Jikalau Anda berada di posisi Nabi Elia pada saat itu, bagaimana reaksi Anda? Pasti kaget, bukan? Kenapa Tuhan tidak mengirim Nabi Elia ke seorang janda yang kaya? Kenapa dia harus pergi menemui seorang janda yang miskin, yang hidupnya sudah sekarat? Si janda ini bukan tipe orang yang akan Anda datangi untuk meminta pertolongan, bukan? Tapi dia adalah orang yang Tuhan sudah pilih. Si janda ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi dukungan Nabi Elia dan digunakan sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Sumber-sumber yang dipilih Tuhan
untuk digunakan seringkali menguji ketundukan dan iman kita. Bagaimana mungkin Tuhan menyediakan melalui janda miskin ini? Bagaimana itu tidak penting. Yang penting adalah Tuhan akan menunjukkan bagaimana itu pada waktunya. Tuhan hanya ingin kita mempercayainya terlepas dari bagaimana keadaannya bagi kita. Justru Nabi Elia menanggapinya dengan iman. Nabi Elia tidak melihat kondisi janda itu, melainkan kepada Tuhan yang menyediakannya. Dia tidak menjalani perintah Tuhan berdasarkan penglihatan, tetapi berdasarkan karakter Tuhan yang dia kenali. Nabi Elia percaya janji-janji Tuhan. Dia bertindak dengan iman dan dengan mata tertuju kepada Tuhan. Dia menjalani itu semua. Dia pergi ke kota Sarfat untuk menemui si janda ini. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana si janda miskin ini menanggapi permintaan Nabi Elia. Kita tahu bahwa waktu dia bertemu dengan Nabi Elia, dia sudah berpikir dia sedang menyiapkan makanan yang terakhirnya. Dia mempercayai Nabi Elia dan memberikan semua yang dia ada untuk dimakan untuknya. Tindakan imannya yang sederhana telah menghasilkan mukjizat. Mukjizatnya adalah dia, anaknya, dan Nabi Elia mendapat makanan setiap hari karena imannya yang dia ada, mempercayai apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia kepadanya. Iman adalah langkah antara janji dan keyakinan. Mukjizat tampaknya begitu jauh dari jangkauan untuk iman kita yang lemah. Tetapi setiap mukjizat, besar atau kecil, dimulai dengan tindakan kepatuhan kita. Kita mungkin tidak dapat melihat solusinya segera sampai kita mengambil langkah pertama dari iman. Jadi yang kita harus lakukan adalah mengambil langkah pertama kita itu, yaitu langkah pertama dengan iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, setelah mengalami mukjizat Tuhan, apa yang terjadi di kisah ini? Anak dari janda miskin ini jatuh sakit dan keadaannya semakin parah hingga dia meninggal dunia. Kematian anak janda terjadi setelah berkat dan mukjizat dalam bentuk makanan setiap hari dari Tuhan. Kematiannya juga terjadi setelah iman dan tanggapan janda itu. Dengan kata lain, setelah semuanya tampak baik-baik saja, Tuhan membungkuk berbelok di jalan. Bagaimana si janda itu menangani musibah ini? Bagaimana kalau kita berada di posisi janda ini? Bagaimana kalau kita berada di posisi janda ini pada saat itu? Bagaimana kita harus menangani musibah yang baru saja terjadi? Di sini Tuhan secara ajaib memenuhi kebutuhannya dan membuatkan dia dan anaknya tetap hidup. Sekarang tiba-tiba anaknya meninggal. Bisakah Anda bayangkan apa yang dipikirkan oleh si janda ini? Mungkin dia berpikir, saya tidak mengerti ini Tuhan. Anda memberikan semua berkat ini dan sekarang Anda mengambil anak saya. Dalam dirinya sendiri, ini sepertinya tidak masuk akal. Tampaknya tidak adil. Pernahkah Anda merasa seperti ini? Saya yakin kita semua pernah mengalami ini. Tentu saja Anda semua, kita pernah mengalami ini. Tidak disangka-sangka, di tengah-tengah masa persediaan yang melimpah dari Tuhan dan kehidupan yang tenang, bencana terjadi. Anak janda itu jatuh sakit dan benar-benar mati. Dan dengan Nabi Allah pula yang ada di rumahnya, yang hidup bersama si janda ini. Nabi Elia kemungkinan besar telah mengajar wanita dan anaknya selama dia tinggal di rumah si janda ini tentang kebenaran Tuhan. Namun dia, seperti banyak orang-orang yang percaya, mungkin lebih tertarik pada berkat fisik, pada elemen-elemen menarik dari makanan rohani dan dalam mukjizat sehari daripada benar-benar mengenal Tuhan. Banyak orang-orang percaya yang hanya mau mendengar berita baik, yang hanya cuma mau menerima mukjizat, yang hanya mau menerima berkat. Tetapi dianya sendiri jauh dari Tuhan, jauh dari mau mengikuti pengajaran-pengajaran atau perintah-perintah dari Tuhan. Tuhan sebenarnya mau si janda ini atau kita lebih mengenalnya lebih dalam lagi. Karena Tuhan adalah kebutuhan kita, kebutuhan si janda ini. Pelajaran yang kita bisa ambil dari sini adalah ketika Tuhan telah melakukan mukjizat dalam kehidupan kita, masalah kita mungkin belum terakhir. Persediaan Tuhan tidak pernah diberikan
untuk membiarkan kita beristirahat di atasnya. Kita harus selalu bergantung kepadanya, karena setiap cobaan baru akan menghadang kita. Kita harus ingat itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Dia membawa mayat anak janda ini naik ke kamarnya di atas dan membaringkannya di tempat tidurnya. Di ruang tidurnya, Nabi Elia dengan iman berdoa, meminta kepada Tuhan untuk menghidupkan kembali anak janda ini. Di sini Nabi Elia menunjukkan imannya yang luar biasa. Dia tahu tidak ada yang mustahil dengan Tuhan, dan tidak ada yang mustahil dan apapun yang Tuhan tidak bisa lakukan. Nabi Elia tahu dan percaya bahwa inilah yang Allah ingin dia lakukan. Dengan kepercayaannya itu, ia bertindak berdasarkan imannya dan meminta kehidupan anak janda kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan mengabuli permintaan Nabi Elia. Anak si janda hidup kembali. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, kita bisa bayangkan rasa sukacita yang sangat mendalam yang ada di dalam rumah janda dari Sarfat pada saat itu. Mengetahui kalau anaknya sudah hidup kembali. Sukacita yang dialami oleh Nabi Elia dan si janda ini sungguh luar biasa. Iman si janda pun dipulihkan. Dia berkata kepada Nabi Elia di ayat ke-24, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang engkau ucapkan itu adalah benar." Dari kisah ini kita telah melihat bahwa iman dihidupkan ketika kita menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Kita juga tahu kalau Tuhan kita berdaulat dan masih memegang kendali atas apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Maka dari itu, kita tidak boleh lengah saat berjalan bersama Tuhan. Kita harus senantiasa mencari Tuhan dan mempunyai kesadaran kalau kita ini benar-benar sangat tergantung kepadanya. Kita bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan rajin membaca firman dan mendengar firman Tuhan dan juga berdoa. Dengan begini, iman kita akan dikuatkan dan kita dapat menghadapi segala percobaan. Kalau si janda dari Sarfat mempunyai seorang Nabi Elia di rumahnya, kita mempunyai Yesus Kristus yang hidup di sisi Tuhan Bapa kita di surga, yang senantiasa menjadi perantara kita. Iman kita dibangunkan di atas batu yang kokoh. Siapakah batu kokoh itu? Ya, dialah adalah Yesus Kristus. Haleluya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dari penyampaian firman pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.